Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur yang berbahagia, berjumpa lagi bersama saya kali ini dalam acara yaitu Jendela Nurani bersama Ustadz Abdillah Syafi'i. Dan pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu wanita dalam pandangan Islam. Ya, silahkan Ustadz disampaikan tema kita pada hari ini yaitu wanita dalam pandangan Islam. Terima kasih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena di kesempatan siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media Islam ini, TV Islamic Center yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang ini adalah pertemuan yang membawa rahmat dan karunia Allah, pertemuan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang lebih penting bagi kita di dalam hidup ini kecuali adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan April ini ada satu momentum istimewa bagi kita khususnya bangsa Indonesia yang selama ini selalu dirayakan, selalu diperingati, yaitu Hari Kartini. Hari Kartini adalah momentum 21 April ya kalau tidak salah, di mana itu merupakan hanyalah salah satu bagian daripada tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan kebetulan Raden Ajeng Kartini yang terpilih untuk dijadikan ikon emansipasi wanita, ikon kebangkitan perjuangan wanita Indonesia dalam menyetarakan kehidupannya dengan kaum laki-laki. Ya, kalau kita kembali Mbak Jenny kepada sejarah masa lalu, kan sebelum Rasulullah lahir, orang jangankan memuliakan wanita, ketika dia punya anak wanita saja sedemikian malunya dia. Kenapa sampai malu? Karena dianggap wanita itu benda yang tidak berharga. Orang ketika menyadari bahwa yang dilahirkan oleh istrinya adalah anak yang berbentuk wanita, jenis kelamin wanita, dia kecewa. Bahkan ada yang sampai anaknya dikubur hidup-hidup. Kenapa? Daripada nanti besar menjadi komoditi zaman itu, ia lebih memilih anaknya dibunuh atau dimatikan saja. Dan ini terjadi juga kan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana ketika jahiliyah beliau pun mengubur hidup-hidup anaknya. Nah, ini tandanya apa? Kalau sampai seorang bapak itu malu punya anak perempuan, itu betapa hinanya wanita pada masa itu. Nah, begitu Allah turunkan Islam, Allah utus Rasulullah SAW, wanita dimuliakan. Bahkan wanita dijaga kehormatannya, dijaga penampilannya. Itu adalah bentuk perlakuan khusus seorang muslim terhadap wanita. Nah, ini jangan diartikan wanita berkewajiban menutup auratnya, menjaga pandangannya, melakukan aktivitas yang dibatasi. Jangan dianggap ini sebagai bentuk daripada pengekangan. Justru inilah cara Islam memuliakan wanita. Nah, sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari juga barang yang indah, barang yang mewah, yang harganya mahal itu kan nggak bebas dilepas kemana saja. Pasti kita dijaga, ya, ditutupi bagus-bagus, bahkan diberi tulisan jangan disentuh misalkan, dan sebagainya. Nah, ini kita tidak usah bicara syariat, bicara logika duniawi saja sudah seperti itu. Nah, mungkin demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Mudah-mudahan bisa menjadi awal bagi dialog kita untuk bisa lebih banyak menggali tentang permasalahan wanita ini. Demikian. Ya, pemirsa, tadi itu penjelasan dari Ustadz Abdillah Syafi'i bahwa Islam itu ternyata memuliakan perempuan, memuliakan wanita, bukan malah mengekang seperti yang saat ini kita pahami bahwa wanita yang menutup aurat, wanita yang tidak boleh keluar rumah di saat malam itu dianggap mengekang. Lantas saya ingin bertanya Ustadz, mengapa pemahaman ini bisa terjadi pada para wanita, bahkan wanita muslimah, bahwa wanita itu ketika mengikuti Islam maka dia akan terkekang. Mengapa itu bisa terjadi begitu Ustadz? Nah, ini tentu pengaruh daripada perang pemikiran yang terjadi selama ini. Sejak kecil kita dicekoki hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Jadi di satu sisi
di dalam tubuh umat Islam sendiri, pendidikan terhadap anak-anak, pendidikan terhadap remaja dan pada wanita itu kurang mendapatkan perhatian. Dan di lain sisi gempuran dari luar, ya, penyesatan opini juga begitu gencar. Kita tanpa sadar kadang nonton sinetron. Di sinetron itu digambarkan bagaimana seorang wanita merasa bahagia, merasa nyaman, keluyuran, bebas bergaul dengan orang lain, sehingga muncul ketertarikan, muncul keinginan wanita-wanita muslimah yang berada di rumah, pengen deh saya seperti itu juga, pengen rasanya bebas keluyuran kemana aja, pengen bebas bergaul dengan siapa saja. Sehingga mindset mereka tentang kebaikan itu jadi berubah. Sesuatu yang sebenarnya tidak baik mereka anggap baik, sesuatu yang sebenarnya melecehkan mereka anggap memuliakan. Contoh coba iklan sabun, kan selalu wanita, selalu disuting bagian-bagian tubuh yang bisa menimbulkan ketertarikan. Kata Agim, kenapa tidak disuting bungkus sabunnya aja, terus kamar mandinya aja gitu kan? Pasti wanitanya. Nah, padahal kadang-kadang iklan sabun itu pun nggak masuk akal sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana wanita yang semula kulitnya gelap sekejap langsung menjadi terang, cerah. Itu kan sebenarnya manipulasi mata saja. Nah, tapi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita seolah-olah itu suatu kebenaran, seolah-olah itu suatu kenyataan. Padahal itu efek kamera saja. Ya, Anda yang kerja di dunia pertelevisian pasti paham tuh bagaimana membuat kulit yang kotor terlihat bersih di kamera. Apalagi kalau sudah menggunakan software yang efek-efek kan video itu, nah itu mungkin lebih dahsyat lagi. Nah, tetapi itulah manusia. Ya, dunia iklan itu memang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi pola pikir seseorang. Coba kita bayangkan saja ya betapa mudahnya manusia itu terpengaruh ketika kita nonton sinetron isinya tentang kekejaman, kekejian, kita menangis. Padahal kita tahu itu pura-pura tuh sinetron itu. Walaupun pikiran sadar kita tahu itu bohong. Nah, ini akan terus masuk ke pikiran kita. Mungkin sekali kita cuek, 2 kali kita cuek, 3 kita mulai terpengaruh, 4 kali kita mulai masuk ke dalam apa yang disampaikan itu. Nah, mungkin pernah mendengar cerita ini, katanya di suatu kerajaan pernah terjadi seorang putra mahkota raja, ketika dia lahir, ya maaf ini bukan melecehkan fisik seseorang, ketika dia lahir katanya telinganya bagian kanan agak sobek sedikit, ya. Oleh sang raja, supaya anaknya ini tidak dianggap aneh, sejak hari itu dia wajibkan setiap anak yang lahir disobek telinganya sedikit, sehingga beberapa generasi kemudian semua orang di negeri itu telinganya sobek. Ketika ada orang yang lahir telinganya tidak disobek, dia dianggap tidak normal, dia dianggap tidak umum, padahal aslinya kan yang sobek tadi yang tidak umum. Ketika itu sudah berjalan ratus-ratus tahun, ketika ada orang melakukan kehidupan secara normal, dia yang dianggap tidak normal. Nah, demikian juga dalam budaya kita ini, umat Islam, mungkin awalnya ketika zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan syariat Islam bahwa wanita wajib menutup aurat, bahwa wanita wajib menjaga dirinya untuk berada di rumah agar tidak terkena fitnah, bahwa wanita harus dipelihara pergaulannya. Awalnya mungkin ini menjadi sesuatu yang membahagiakan wanita. Tapi ketika sudah mulai masuk budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, dipampangkan di depan mata kita, apakah melalui layar televisi, ya, radio, koran, majalah dan sebagainya, lambat laun orang-orang yang hidup normal sesuai aturan Allah ini yang merasa bahwa dirinya tidak normal. Yang normalnya yaitu keluyuran di jalan pakai celana pendek atau main di pantai dengan pakaian yang minim, itu dianggap normal, itu dianggap modern, itu dianggap sesuatu yang luar biasa bagusnya. Nah, padahal dalam pandangan Allah, dan itu pandangan Allah inilah yang sebenar-benarnya pandangan, bukan pandangan kita yang mudah tertipu ini, bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya sesuatu yang jelek, sesuatu yang melanggar aturan Allah. Ya, mungkin ini yang perlu dipahami oleh kita umat Islam, termasuk juga orang-orang di luar Islam, agar tidak salah memahami agama kita. Gitu. Nah, demikianlah jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada salah dan hilaf saya. Semoga Allah SWT mengampuni saya dan pemirsa sekalian juga memaafkan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz pembahasannya pada hari ini tentang wanita dalam pandangan Islam.
Yaitu tadi pemirsa, pembahasan kita dalam program acara Jendela Nurani dengan tema Wanita dalam Pandangan Islam oleh Ustadz Abdillah Syafi'i. Dan kalau begitu, saya Zaini Zesica beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.